yang mana kami juga sudah berkomunikasi dan sudah ada juga yang investor yang menghubungi kurator dan kita sudah dalam proses komunikasi yang mana dalam 2 minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex, yang mana ini akan menyerap tenaga kerja, yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-hire kembali kemudian oleh penyewa yang baru. Sukoharjo, 5 Maret 2025, PT Sri Rejeki Isman Tbk, Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, resmi menghentikan operasionalnya pada 1 Maret 2025. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama ribuan karyawan yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Namun, kabar terbaru dari tim kurator yang ditunjuk untuk menangani likuidasi perusahaan memberikan secercah harapan. Dalam waktu 2 minggu ke depan, tim kurator berencana membangkitkan kembali operasional PT Sritex dengan skema baru, termasuk rencana mempekerjakan kembali karyawan yang terdampak pemutusan hubungan kerja, PHK. PT Sritex yang berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah, telah menjadi salah satu pemain utama di industri tekstil Indonesia selama beberapa dekade. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu eksportir terbesar produk tekstil ke pasar global, termasuk seragam militer dan pakaian jadi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini menghadapi sejumlah tantangan berat, mulai dari kenaikan biaya produksi, persaingan global yang ketat, hingga dampak pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Pada awal tahun 2025, PT Sritex mengumumkan bahwa mereka tidak mampu lagi mempertahankan operasionalnya karena beban utang yang menumpuk dan penurunan permintaan pasar. Keputusan untuk menghentikan operasional perusahaan secara resmi diumumkan pada 1 Maret 2025 yang disusul dengan PHK massal terhadap ribuan karyawan. Tim kurator mengungkapkan bahwa mereka telah berhasil menemukan investor baru yang bersedia mendanai operasional PT Sritex. Investor ini, yang berasal dari konsorsium perusahaan tekstil asal Asia Tenggara, melihat potensi besar dalam merek Sritex dan infrastruktur yang dimilikinya. Mereka berkomitmen untuk menyuntikkan dana segar sebesar 1,5 triliun dalam tahap awal untuk memulihkan operasional perusahaan. Kami telah melakukan pertemuan intensif dengan investor baru ini, dan mereka sangat antusias untuk menghidupkan kembali PT Sritex. Mereka melihat bahwa perusahaan ini memiliki fondasi yang kuat, jaringan pasar yang luas, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam 2 minggu ke depan, kami akan memutuskan langkah konkret untuk memulai kembali operasional perusahaan, ujar perwakilan tim kurator dalam konferensi pers yang digelar di Sukoharjo, Jawa Tengah. Franpah, skema baru untuk karyawan yang di PHK salah satu fokus utama dari rencana pembukaan kembali PT Sritex adalah penyerapan kembali karyawan yang terkena PHK. Tim kurator menyadari bahwa dampak PHK ini sangat besar, tidak hanya bagi karyawan, tetapi juga bagi perekonomian lokal di Sukoharjo dan sekitarnya. Untuk mengatasi hal ini, tim kurator dan investor baru merancang skema kerja baru yang diharapkan dapat menyerap kembali sebagian besar karyawan yang di PHK. Skema ini mencakup beberapa perubahan dalam sistem kerja, termasuk fleksibilitas jam kerja, sistem shift yang lebih dinamis, dan program pelatihan ulang untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Kami memahami bahwa PHK ini telah memberikan dampak yang sangat berat bagi karyawan dan keluarga mereka. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk menciptakan skema kerja baru yang lebih fleksibel dan adaptif dengan kondisi saat ini. Harapan kami, dalam 2 minggu ke depan, kami dapat memutuskan berapa banyak karyawan yang dapat diserap kembali dan bagaimana skema kerja ini akan diimplementasikan, jelas perwakilan tim kurator. Meskipun rencana pembukaan kembali PT Sritex memberikan harapan baru, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Pertama, perusahaan harus memastikan bahwa operasional yang dibuka kembali dapat berjalan secara efisien dan kompetitif di pasar global. Kedua, perusahaan perlu memulihkan kepercayaan dari para pemasok, kreditur, dan pelanggan yang mungkin telah beralih ke kompetitor selama masa penutupan.
Selain itu, tim kurator juga harus memastikan bahwa skema kerja baru yang ditawarkan dapat diterima oleh karyawan. Beberapa karyawan yang diwawancarai menyatakan keraguan mereka terhadap skema baru ini, terutama terkait dengan jaminan kestabilan pekerjaan dan upah yang akan mereka terima. Kami tentu senang mendengar kabar bahwa perusahaan akan dibuka kembali, tetapi kami juga khawatir dengan skema kerja baru ini. Apakah kami akan mendapatkan hak-hak kami seperti sebelumnya? Apakah perusahaan ini benar-benar bisa bertahan dalam jangka panjang? Ini adalah pertanyaan besar yang masih mengganjal di benak kami, ujar salah satu mantan karyawan PT Sritex yang enggan disebutkan namanya. Pemerintah daerah Sukoharjo dan pemerintah pusat telah menyatakan dukungan mereka terhadap rencana pembukaan kembali PT Sritex. Bupati Sukoharjo menyatakan bahwa PT Sritex merupakan tulang punggung perekonomian daerah dan kebangkitannya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Kami mendukung penuh upaya tim kurator dan investor baru untuk menghidupkan kembali PT Sritex. Kami juga berharap bahwa karyawan yang terkena PHK dapat segera kembali bekerja dan perekonomian daerah dapat pulih, ujar Bupati Sukoharjo. Masyarakat sekitar juga menyambut baik kabar ini. Banyak yang berharap bahwa kebangkitan PT Sritex akan membawa kembali lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian lokal yang sempat terpuruk setelah penutupan perusahaan. Sapo Sabrima Vofrov. Kesimpulan, rencana pembukaan kembali PT Sritex dalam 2 minggu ke depan menjadi sorotan utama bagi industri tekstil Indonesia. Dengan dukungan investor baru dan skema kerja yang inovatif, tim kurator berharap dapat memulihkan operasional perusahaan dan menyerap kembali ribuan karyawan yang terkena PHK. Meskipun tantangan masih besar, harapan untuk melihat PT Sritex kembali berjaya di pasar global tetap tinggi. Semua pihak kini menantikan keputusan final yang akan diumumkan dalam waktu dekat yang akan menentukan masa depan perusahaan dan ribuan karyawannya.